بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Kemudian kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi. Ya, kalau sebelumnya tadi kami berlindung, kami memuji Allah, memohon pertolongan, memohon ampunan, bertobat pakai kami, kata kami ya. Begitu masuk syahadat, beliau mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab memang persaksian terkait dengan apa? Terkait dengan diri sendiri. Iya. Dia harus menyatakan persaksiannya dengan lisannya, dia yakini dengan hatinya, dia amalkan dengan perbuatannya. La ilaha illallah wahdahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sallallahu alaihi, semoga salawat Allah selalu dicurahkan kepada beliau, iya, wa ala alihi wa ashabih, juga kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Nah, salat Allah kepada nabinya itu artinya apa? Beliau disebut dengan pujian di sisi Allah, iya, dan salat Allah untuk apa? Keluarganya dan para sahabatnya. Ini adalah doa pujian dan doa keselamatan untuk mereka. Wala alihi, alihi keluarganya. Ya, kata al itu bisa diartikan keluarga, bisa diartikan sahabat, bisa diartikan pengikut. Ya, tapi karena disebut kata sahabat setelah al, maka yang diinginkan di sini adalah keluarga. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bi ihsan artinya bi itqan. Dia ikut dengan itqan, dengan kecocokan yang mendetail. Iya. Dengan kecocokan yang mendetail. Ibarat orang yang menapak, berjalan dan meninggalkan tapak-tapak kaki, dia mengikuti tapak kaki itu secara pas, tidak keluar darinya. Nah, itulah bi'itqan namanya, bi'ihsan. Nah, ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Wasallama tasliman, dan semoga Allah selalu memberi salam juga untuk mereka semuanya. Amma ba'du. Amma ba'd ini kalimat perpisahan atau kalimat perpindahan. Kalimat perpindahan, iya, disebutkan sebagai faslul khitab oleh para ulama. Nah, setelah ma ba'du ini, karena dia sifatnya ada bentuk dari syarat, maka dibawakan setelah kalimat amma ba'd dengan huruf fa sebagai jawabannya. Fahadihi, kata beliau, fahadihi risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqh كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول. Kata beliau, ini adalah risalah mukhtasarah, ringkas. Ya, menunjukkan bahwa ini ringkasan, memang bukan pembahasan yang mendetail. Dan memang seorang yang ingin masuk ke cabang ilmu apapun, dia memulai dari ringkasan-ringkasan, memulai dari ilmu yang paling ringkasnya. Iya. Jangan dia langsung masuk ke dalam perkara yang meluas, yang melebar. Ya. Memecah-mecah perhatiannya dan semangatnya. Dan ini biasanya dia tidak akan dapat banyak faedah di belakangnya. Berbeda kalau dia punya ringkasan, dan ringkasan itu dia membangun pondasi. Nah, maka biasanya yang dibangun di atasnya akan lebih kuat dan lebih kuat. Iya. Jadi ini mukhtasar, ringkasan. Dan ikhtisar itu, ikhtisar ya di kalangan para ulama, sebab mukhtasarat banyak.
Ya, mereka beri definisi dengan banyak definisi. Di antara definisi yang masyhur, al-mukhtasar ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Mukhtasar itu adalah apa yang sedikit lafadznya, banyak maknanya. Sedikit lafadznya dan banyak apa? Maknanya. Kalau dikatakan ringkasan, dia penjelasan singkat, kalimat-kalimatnya tidak banyak, tetapi maknanya luas, cakupannya luas. Ini yang disebut mukhtasar. Mukhtasar dalam apa? Di usulil fiqh, dalam ilmu usul fikih. Bukan di seluruh cabang ilmu, tapi di ilmu usul fikih. Katabenaha, kami tulis ala wafqi al-manhajil muqarrar, sesuai dengan manhaj yang muqarrar, ya, sesuai dengan kurikulum tahun ketiga untuk tingkat tsanawiyah, ya, di Ma'had al-Ilmiyah. Ya, di Saudi dahulu, di awal kali mahat-mahat berdiri, itu mereka sebut dengan al-Ma'ahid al-Ilmiyah. Kemudian setelah itu berkembang. Ya. Dan di tahun ketiganya buku ini sebagai muqarrar, sebagai kurikulum tetap ditetapkan oleh pemerintah untuk kelas 3 tahun ketiga. Ya, untuk tsanawiyah. Tsanawiyah itu setingkat apa? SMA, ya. Nah, baik. Jadi ini ringkasan, ya. Al-usul. Kata beliau, wasammainaha al-usul min ilmi al-usul. Dan kami namakan ilmu ini atau buku ini dengan nama al-usul min ilmi al-usul. Ya. Al-usul min ilmi al-usul. Nah. Baik. Kata beliau, as'alullah yaj'ala amalana khalisan lillahi nafi'an li'ibadillah. Innahu qaribun mujib. Kata beliau, saya memohon kepada Allah agar supaya menjadikan amalan kami ini sebagai amalan yang ikhlas, karena Allah bermanfaat untuk hamba-hambanya. Innahu qaribun mujib. Sungguhnya Allah maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Iya. Dan ini seharusnya yang selalu kita ingat pada amalan apapun yang kita lakukan. Iya, harus kita ingat dua hal. Harus kita ingat apa? Dua hal. Ya, hal yang pertama adalah amalan tersebut kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Amalan tersebut harus kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan tersebut adalah amalan yang bermanfaat. Dijadikan sebagai amalan yang bermanfaat. Ya, walaupun seorang itu ikhlas, tapi kalau tidak ada manfaatnya bagi manusia, itu tidak disyariatkan baginya untuk melakukan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Ya, kalau dia bisa memberi manfaat, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau manfaat saya tidak disertai dengan keikhlasan, maka ini juga tidak ada artinya, karena tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah. Karena itu sekali lagi, ya, ilmu itu, penulisan ilmu, mempelajari ilmu, ya, hendaknya kita ingat dua hal ini. Keikhlasan dan apa? Mengharapkan manfaat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai pendahuluan beliau. Iya, khutbah hajatnya. Setelah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.